Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang strategi inovasi pendidikan, yang dimana anggotanya yang pertama ada saudari Anissa Rofiqatul Fiqih, yang kedua ada Kaifah, yang ketiga ada Qoriah, yang keempat ada Titin Hamidah, dan yang kelima saya sendiri, Khairul Anam. Kami akan menjelaskan tentang apa sih pengertian strategi pendidikan, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidikan, apa saja sih macam-macam strategi pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Anissa Rofiqatul Fiqih. Silahkan, Mbak. Pengertian inovasi. Strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Sedangkan pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, cara, dan perbuatan mendidik. Jadi, strategi inovasi pendidikan adalah merupakan rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Strategi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut J.R. David 1976. Strategi pendidikan adalah perencanaan yang berisi tentang pendidikan tertentu. Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian tersebut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan. Penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu menurut Kemp pada tahun 1995, strategi pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu Dick Carey pada tahun 1985 mengatakan bahwa strategi pendidikan adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Kaifah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi inovasi pendidikan. Di situ yang pertama ada faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan seorang guru sebagai tenaga profesional. Setiap guru memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan yang tujuannya agar kegiatan belajar mengajarnya dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua ada faktor internal dan eksternal. Kita ke faktor internal dulu ya. Faktor internal ini itu bisa mempengaruhi inovasi pendidikan. Contohnya ialah siswa atau peserta didik. Peserta didik sangat besar pengaruhnya terhadap inovasi pendidikan, karena tujuan pendidikan itu sendiri untuk mengubah tingkah laku dan peserta didik tersebut supaya bisa tercapai dengan baik. Kemudian ke faktor eksternal. Faktor eksternal
yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Sebab orang tua ikut mempunyai peranan dalam kelancaran proses inovasi pendidikan. Orang tua bisa membantu dan mendorong anaknya untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan dari sekolah. Kemudian yang ketiga itu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dimana penanggung jawabnya ialah Departemen Pendidikan Nasional. Segala sesuatu yang mengatur sistem peraturan pendidikan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga aturan-aturan tersebut harus diterima oleh seorang guru dan bisa menyesuaikan dan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajarnya. Tujuannya ialah dapat meningkatkan kemampuan seorang guru agar menjadi lebih baik dan profesional dalam menghadapi kemajuan zaman yang pesat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Macam-macam strategi inovasi pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu digunakan untuk memperbarui bidang pendidikan. Dengan adanya kurikulum baru, dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya nih, memerlukan perubahan atau pembaruan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Ada 2 pertimbangan, yaitu yang pertama, strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi, yaitu apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin secara cepat berubah. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melakukan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang ketiga, strategi bujukan. Strategi bujukan digunakan apabila guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang keempat, ini strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial rendah atau tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, guru tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, guru tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan melaksanakan perubahan, juga tidak mampu mengadakannya. Strategi implementasi pembelajaran bagi seorang pendidik. Yang pertama yaitu teori belajar. Memahami dan menguasai teori pembelajaran itu adalah hal yang mutlak bagi seorang pendidik yang profesional. Untuk dapat mencapai tujuannya tersebut, hendaklah seorang pendidik itu mempelajari berbagai teori pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Penguasaan metode pembelajaran merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik, karena keberhasilan mewujudkan tujuannya pembelajaran di sekolah itu salah satunya ditentukan oleh metode pembelajaran. Dan yang ketiga, review materi. Modal utama yang harus dimiliki seorang pendidik sebagai sumber belajar itu adalah penguasaan materi pelajaran yang akan diajarkan. Karena bagaimana kita mau mengajarkan materi kepada
anak didik kalau kitanya itu tidak menguasai materinya, ya kan? Dan yang keempat, mengenali kondisi kelas dan peserta didik. Untuk mengetahui kondisi kelas secara umum, seorang guru itu harus mengidentifikasi dan mengorganisasikan kelas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dengan cara salah satunya itu membuat daftar hadir kelas, daftar peserta didik, daftar nilai, daftar absen, daftar piket juga bisa. Nah, yang kelima, melakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Observasi merupakan pengamatan yang menggunakan seluruh panca indera. Dan yang keenam, itu adalah evaluasi pembelajaran sebelumnya. Maksudnya itu mengevaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Kegiatan evaluasi membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. Dan yang ketujuh itu adanya perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran sebelumnya, seorang guru itu dapat memperbaikinya untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertama, 3 penanya terlebih dahulu. Jadi, untuk kesimpulan dari strategi inovasi pendidikan, yaitu merupakan rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal, melakukan berbagai macam strategi yang diterapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang tadi kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.